yang bunglon merasa benar, putih makin menguning yang bintang. Nah guys, itu adalah contoh korupsi dari hal-hal kecil. Sebelum kita memahami korupsi lebih lanjut lagi, perlu kita tahu apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dilakukan dengan cara mengambil uang atau fasilitas oleh pejabat yang bukan hak dari mereka sendiri. Guys, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian menyaksikan dulu berita tentang kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Jadi guys, di sini kami dari kelompok 6 akan menguraikan dan menjelaskan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia itu ada 2 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Baik, di sini saya akan menjelaskan delik-delik korupsi yang diatur dalam 2 peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kan 7 jenis tipikor. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dimana setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua itu ada suap menyuap, yang dimana maksudnya di sini adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat supaya ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang dimana di sini adalah pejabat yang menguasai uang atau barang negara karena jabatannya, tetapi malah menggelapkannya atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada pemerasan dalam jabatan, yang dimana pejabat menggunakan kekuasaan atau kedudukannya untuk memaksa orang lain memberi uang, barang, atau jasa. Yang kelima itu perbuatan curang, yang dimana tindakan manipulatif dalam proyek, pengadaan barang atau jasa, laporan palsu, atau rekayasa yang merugikan negara. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, yang dimana pejabat yang seharusnya mengawasi pengadaan justru ikut serta atau mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan pengadaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada gratifikasi, yang dimana setiap pemberian berupa uang, barang, fasilitas, perjalanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatan, jika tidak dilaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja, dianggap sebagai suap. Selanjutnya ada delik korupsi dalam KUHP. Sebelum lahirnya Undang-Undang Khusus tentang Pemberantasan Korupsi, KUHP sebenarnya sudah memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan tersebut antara lain pasal 209 dan 210 tentang penyuapan, yang dimana memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dan atau hakim supaya melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada pasal 387 dan 388, yang dimana penipuan dalam jual beli tanah, bangunan, ataupun pengukuran curang. Yang ketiga ada pasal 415 sampai 420, yang dimana penyalahgunaan jabatan atau penggelapan uang, barang negara maupun hadiah, suap hakim. Selanjutnya pasal 423, yang dimana pemerasan oleh pejabat, di mana ini memaksa rakyat untuk memberi atau membayar sesuatu. Yang kelima pasal 425, yang mengenai penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri dan merugikan orang lain. Yang terakhir itu ada pasal 434, yang dimana perbuatan melawan hukum oleh pejabat yang merugikan kepentingan umum atau negara. Nah guys, jadi itu tadi delik-delik korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan diatur dalam KUHP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai delik-delik lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Yang pertama itu ada delik gratifikasi, di mana gratifikasi ini adalah pemberian hadiah berupa uang, fasilitas, atau hal lain kepada pejabat atau pegawai yang bisa memengaruhi keputusan pada tugasnya. Contohnya itu misalnya seorang pengusaha memberi hadiah mahal kepada pejabat supaya urusannya dipermudah. Nah, delik korupsi ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena kapanpun bisa berubah menjadi suap jika pemberiannya dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat. Nah, delik yang kedua itu adalah delik tindak pidana pencucian uang atau yang biasa kita sebut dengan TPPU. Nah, TPPU ini adalah upaya menyamarkan uang hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah seperti berasal dari sumber yang sah. Nah, TPPU ini dikatakan delik atau perbuatan yang berkaitan dengan korupsi karena biasanya uang yang dicuci berasal dari hasil korupsi lalu disamarkan supaya kelihatan seperti uang sah. Jadi ini adalah salah satu cara pelaku untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Yang ketiga ada delik obstruction of justice, di mana ini adalah tindakan menghalangi atau menggagalkan proses hukum. Contohnya yaitu menyembunyikan barang bukti, mengancam saksi, atau mempengaruhi hakim supaya kasus tidak berjalan dengan semestinya. Nah, obstruction of justice ini bisa dikatakan delik atau perbuatan yang berkaitan dengan korupsi karena dapat menghalangi proses hukum korupsi. Misalnya dengan menyembunyikan bukti atau mengintimidasi saksi. Ini membuat kasus korupsi susah untuk diungkap kebenarannya. Yang kelima itu ada justice collaborator, di mana ini adalah pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus yang lebih besarnya. Justice collaborator ini bisa dikatakan delik atau perbuatan yang berkaitan dengan kasus korupsi karena meski ia ikut terlibat, kesaksiannya itu sangat dibutuhkan untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih besar. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada cyber pungli, di mana ini adalah tim sapu bersih pungutan liar, yaitu satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk memberantas pungli di berbagai layanan publik. Contohnya itu untuk mencegah adanya pungutan liar saat mengurus SIM ataupun KTP. Cyber pungli bisa dikatakan sebagai delik atau perbuatan yang berkaitan dengan korupsi karena pungutan liar termasuk bentuk korupsi kecil. Nah, tim cyber pungli ini dibentuk untuk memberantasnya agar layanan publik itu bersih dari adanya tindakan korupsi. Jadi, itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.